Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah klik video YouTube ini. Kiranya kebenaran firman yang saudara dapatkan menerangi kehidupan saudara. Dan untuk mudah menyaksikan video-video lainnya dan mendapatkan update dengan cepat, gimana caranya? Klik subscribe-nya. Jangan lupa berkat Tuhan jangan disimpan sendiri. Klik tombol share di bawah dan dibagikan video ini ke banyak orang sebanyak-banyaknya yang saudara kenal. Salam terang bagi Indonesia. Halo, ketemu lagi di acara Selasa Berbagi dari Pijar TV pastinya. Dan hari ini seperti biasa kita mau ingetin kamu semua. Sudahkah kamu berbagi untuk orang-orang di sekitar kamu? Sudahkah kamu mencoba untuk mencari tahu kira-kira di sekitar kamu, tetangga kamu, atau mungkin sahabat kamu, orang yang sering kali dekat, main bareng sama kamu. Mungkin hari-hari ini sebetulnya dia lagi butuh pertolongan, tapi dia nggak coba untuk bicara atau ungkapin. Nah, saatnya untuk kamu mulai memberikan perhatian sama dia. Atau mungkin justru selama ini kamu belum pernah punya kesempatan untuk cerita tentang Injil pada mereka. Ini kesempatannya, ya. Jadi kita ngingetin kamu semua, yuk ambil kesempatan, ambil waktu untuk kamu bisa cerita tentang Injil pada mereka. Sama seperti apa yang dilakukan oleh Pijar TV, teman-teman. Sampai hari ini Pijar TV masih konsisten untuk menyiarkan kabar baik sampai seluruh pelosok Indonesia, agar ada begitu banyak orang bisa memiliki kesempatan untuk mendengar kabar baik itu. Tapi ini semua bisa terjadi tentunya karena dukungan kita semua. Dukungan kamu yang menyaksikan acara ini juga salah satunya. Dan kalau kamu mau mengambil bagian untuk menjadi bagian dari Pijar TV, untuk ya tentunya memberikan donasi bagi Pijar TV untuk terus menyiarkan, nggak ada salahnya untuk kamu bisa lihat di layar monitor saat ini, ada nomor rekening yang bisa kamu lihat dari BCA 5055-182121 atas nama Yayasan Pelayanan Media Indonesia untuk kamu bisa mentransfer dana donasi kamu. Nah, tentunya selain kamu bisa menyaksikan beberapa siaran Pijar TV yang ada di GoPlay ataupun juga lewat Facebook Live ya ataupun di YouTube, kamu bisa menyaksikan siaran Pijar TV lewat apa? Transvision channel 778. Atau kamu juga bisa menyaksikannya selama 24 jam lewat live streaming kita yang ada di website Pijar TV, yaitu di pijar.tv. Mungkin teman-teman ya, dalam hidup namanya hidup pasti ada masalah. Dan mungkin kita nggak punya orang yang tepat untuk kita bisa share tentang masalah hidup kita atau ingin didoakan. Kamu bisa catat nih nomor WhatsApp kita di 0813-8700-7055. Nah, akan ada tim respon Pijar TV yang siap banget untuk melayani kamu semua. Nah, ini kalau teman-teman lihat di samping saya, ini ada tumbler, lalu juga ada tote bag. Lalu selain di sini juga kamu akan melihat ada berbagai macam merchandise Pijar TV yang ditawarkan lewat mana? Online shopnya Pijar TV yang ada di Tokopedia ataupun di Shopee. Nah, kalau kamu mampir ke online shop Pijar TV, kamu tentunya nggak akan cuma bisa lihat atau dapetin tumbler dan juga tote bag atau berbagai macam merchandise-nya. Tapi kamu juga bisa dapetin berbagai macam USB pengajaran dari Dr. Bambang Nursena dan juga Pendeta Ezra Alfred Soru. Oke, kita mulai acara kita hari ini. Dan seperti biasa kalau lihat di layar saat ini ada banyak orang. Wih, banyak banget ya. Ada Randy, ada Peter Chris, ada Raga Lewi. Pamit dulu ya, Loh, baru mulai Pak. Bapak mau kemana? Banyakan orang. Jangan diajak dulu. Dan, wah, kita kedatangan satu tamu wanita kita. Ada Helsa. Halo semuanya. Mantap sekali ya. Oke, senang banget ya. Kayak lagi ini kipas angin. Iya. Oke, Helsa. Terima kasih Helsa sudah bareng-bareng sama kita hari ini. Iya, terima kasih juga untuk kesempatannya. Wow. Nah, Helsa nih ada untuk mewakili para pemirsa yang lagi nonton acara kita. Karena kita tahu seringkali begitu acara selesai atau begitu acara lagi kita dimulai, ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan nih yang seringkali ditanyakan lewat WhatsApp Pijar TV. Dan Helsa mewakili kamu semua, mewakili Anda semua para pemirsa Pijar TV untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan tema. Dan tema kita hari ini adalah berbahasa roh. Nah, bahasa roh ini seringkali jadi banyak pertanyaan ya. Bahasa roh itu apa sih? Apakah benar bahasa roh itu adalah syarat diberkati? Nah, kita akan cari tahu jawabannya lewat diskusi kita hari ini ya. Iya. Oke, Elsa, pastinya udah ada banyak pertanyaan yang kamu udah siapin ya buat kita semua ya. Untuk kita Lumayan. jawab ya. Lumayan. Jadi deg-degan. Jangan nanya perempuan masalahnya. Deg-degannya karena itu saudara. Elsa, kalau kamu sendiri Iya.
Apa kira-kira yang ada di benak kamu kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk bertanya tentang bahasa roh? Apa? Silakan, kamu boleh bebas tanya deh sama kita semua. Silakan. Yang pasti pertamanya itu adalah bahasa roh itu apa sih? Oh, temanya kan bahasa roh artinya berkati. Oke. Nah, itu Bahasa, penting itu. bahasa roh itu apa sih? roh itu apa? Oke. Dan pasti beda nggak sama bahasa lidah? Waduh, langsung 2 pertanyaan combo. Monggo, Mas. Anggaplah awam. Iya. Jadi ketika kita mendengar definisi atau istilah Baru mulai. dia udah tertawa dalam roh. That's my wife. Kalau bahasa roh itu sendiri kan diartikan sebagai satu dari sekian banyak karunia roh Ya. yang ada di surat Korintus, ya tulisan dari Rasul Paulus. Tapi di dalam Kisah Para Rasul kita juga menemukan istilah yang dimaknai oleh kita zaman sekarang, khususnya orang Pentakosta karismatik, itu sebagai tanda awal ketika seseorang itu dibaptis oleh Roh Kudus gitu. Jadi ada 2 istilah ini memang bahasa roh yang dimaksudkan di dalam Kisah Rasul dan juga di dalam Korintus gitu. Nah, apa bedanya dengan bahasa lidah? Nah, ini yang menarik memang kalau kita cari di dalam Alkitab, khususnya terjemahan bahasa Yunaninya, sebenarnya tidak ada istilah bahasa roh, itu tidak ada gitu. Jadi istilahnya itu adalah glosolalia. Glosolalia. Nah, glosolalia itu bicara tentang bahasa lidah. Lebih tepatnya bahasa lidah. Jadi dari mana muncul istilah bahasa roh? Nah, bahasa roh ini adalah untuk membedakan antara bahasa asing yang ada di Kisah Para Rasul, ya kan, kalau kita baca tuh kan waktu Roh Kudus memenuhi para rasul, mereka berkata-kata dengan bahasa asing, bahasa yang dimengerti oleh manusia lain. Nah, bukan seperti yang kita temukan di praktek-praktek pergerejaan ya, bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia, tapi itu adalah bahasa-bahasa yang dimengerti oleh manusia-manusia dari daerah selain asal para rasul gitu kan. Dan disitulah kata yang dipakai adalah glosolalia, ya, bahasa lidah. Nah, untuk membedakan antara bahasa roh yang hari ini kita kenal dengan bahasa asing tadi, bahasa lidah asing, maka ada istilah zenolalia. Padahal zenolalia itu di dalam Alkitab sendiri tidak ada istilah itu gitu. Tapi minimal untuk kita bisa membedakan lah antara 2 hal ini, bahasa roh dan juga bahasa lidah. Ya, walaupun sebenarnya kalau mau literally dari Alkitab ya bahasa roh itu nggak ada istilah itu, yang ada bahasa lidah gitu. Ya, mudah-mudahan itu sedikit gambaran pertanyaan pertama. Karena kenyataannya memang ada 2 bahasa yang berbeda sebenarnya. Iya. Kisah Para Rasul bicara bahasa yang bisa dimengerti orang, tapi Korintus bicara bahasa yang tidak dimengerti orang. Makanya Paulus bilang, jadi kalau misalnya kamu bahasa roh rame-rame, berbahasa rame-rame di satu pertemuan, terus ada orang baru memasuk, apa mereka nganggap kamu gila? Ya. Sebenarnya itu kan. Karena tidak dimengerti itu. Karena tidak dimengerti sebenarnya. Jadi itu sih. Mas Kris? Itu ada 2 kali Bapak teologi ya. Gimana, Mas? Profilnya, Mas? Iya, memang tidak gini. Bahasa yang diberikan, dikaruniakan oleh roh. Udah, itu sih. Ya, makanya bisa timbul ada bahasa roh itu, dan kemudian ada bahasa lidah segala macamnya tadi. Pada asalnya memang demikian, bahasa yang dikaruniakan oleh roh itu sendiri. Dan masing-masing roh ini mengkaruniakannya juga berbeda-beda gitu. Ada banyak sebetulnya kejadian yang tidak dicatat Kisah Para Rasul karena kejadiannya udah di era modern, maksudnya gitu. Saya mendengar banyak sekali kesaksian dari misionaris terutama gitu, karena Betul. mereka berada di area yang jauh dari bahasa mereka, ya, katakanlah mungkin di Papua gitu kan. Di Papua ada misionaris berbahasa Prancis misalnya. Ini aku pakai misalnya karena kejadiannya nyata, tapi aku lupa ada di mana gitu kan. Dan kemudian si orang Papua ini itu
bisa berbahasa Prancis dalam katakanlah orang misionaris Prancis ini tidak tahu bahasa setempat dan kemudian si yang sedang dikhotbahin ini dia mengabarkan berita dipenuhi roh dan kemudian berbahasa Prancis yang hanya bisa dimengerti oleh orang Prancis ini sendiri untuk mengingatkan dia bahwa ada bahaya sedang mengancam dan dia harus segera pergi dari tempat itu. Wow. Ada banyak sekali yang cerita yang seperti ini gitu. Jadi penduduk lokal yang tidak pernah belajar daripada bahasa misionaris, bahasa ibu misionarisnya itu, bahasa komunikasinya itu, tiba-tiba bisa berbicara dengan sangat fasih gitu kan, dengan logat-logatnya katakanlah ada yang sampai seperti itu, hanya bisa dimengerti oleh sang misionaris sendiri. Bahkan misalnya ada suku-suku yang mengancam dia pun tidak mengerti bahasanya bahwa berhati-hatilah di sekitar ini ada orang yang mengancam jiwamu gitu. Diberikan seperti itu. Jadi ada kejadian yang seperti itu juga, itu yang mirip apa yang terjadi di Kisah Para Rasul pasal 2 ya, pasal 2 itu gitu. Tapi ada juga yang memang yang dikatakan tadi bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Sometimes aku sendiri itu juga seperti yang Paulus katakan ya. Roh membantu kita berdoa. Roh membantu kita berdoa dalam bahasa yang kita tidak mengerti. Seperti apa ya, keluhan-keluhan yang seolah-olah tidak ada meaningnya. Tetapi aku experience itu besar banget bagi diriku ya, seperti El tadi bilang ya, bukan buat orang lain. Besar banget bagi diriku. Well, gue pernah cerita di sini walaupun nggak begitu banyak gitu kan. Jadi 2014 ketika istri dan anakku pergi secara tiba-tiba, itu gue bisa berdoa tanpa berkata yang bahasa bisa aku mengerti, dan itu bisa berjam-jam gitu kayak gitu sih. Nggak antara dan juga bukan kayak katakanlah mabuk anggur gitu kan, nggak minum anggur gitu kan, nggak lagi minum minuman beralkohol gitu, tapi ya. Dan ketika itu terjadi gitu, roh itu memberikannya tanpa mengada-ada, ya ada kelegaan gitu kan, ada kelegaan dan bener sih, istriku gak hidup lagi sih, ya anakku juga gak hidup lagi, tapi kayak ada penghiburan, ada kelegaan gitu kan, kesedihan masih ada, but somehow roh itu bantu kita dengan bahasa yang kita gak mengerti, channeling ya, antara kita dengan Tuhan. Itu yang ku pahami dan sekaligus juga experience dari yang ku alami dan juga dengar dari kawan-kawan misionaris, terutama kawan-kawan yang penerjemah Alkitab yang pergi ke daerah-daerah dengan bahasa yang nggak mengerti, itu sering kali terjadi seperti itu. Gitu. Oke. Gimana Elsa? Sudah dapat cerahan atau ada pertanyaan lagi? Ada tentunya. Atau makin pusing? Ada makin pusing. Atau sang suami mau memberikan? Nah. Jangan dulu. Tapi tadi gue lihat dari tadi pertama dia pengen ngasih imbuhan aja. Lebih ke gini sih, kan disebutnya bahasa roh, di mana bahasa itu kan dia punya susunan vokal, konsonan, atau mungkin grammarnya. Apakah bahasa roh tersebut punya juga hal-hal seperti itu? Ya, itu kan penggunaan kata bahasa itu kan akhirnya jadi membuat kita berpikir, oh ini sesuatu yang bisa dimengerti atau bisa dipelajari. Nah, satu hal yang aku percaya, bahasa roh itu nggak bisa dipelajari, nggak ada kursusnya kayak gitu. Walaupun beberapa waktu lalu sempet ya cukup viral juga, udah cukup lama sih ya. Ada yang bikin kursus gila mereka. Kursus bahasa roh dalam berapa waktu bisa kayak gitu kan. Jago banget cari duit deh. Nah, aku percaya ya karunia roh itu tidak bisa diajarkan secara seperti itu gitu. Itu harus dialami sendiri oleh masing-masing orang, dan itu tentunya pengalaman yang subjektif sih kalau menurutku ya gitu. Jadi kalau aku pribadi, aku termasuk orang yang boleh dikatakan cukup kritis ya dalam hal ini ya. Artinya nggak dengan mudahnya kayak, ih bahasa roh kayaknya nih, wah rame-rame atau gimana gitu. Aku pernah satu kali mengalami itu sendiri justru di kesendirian gitu loh. Jadi aku nonton satu
khotbah dari seseorang, abis itu aku nyanyi worship, dan dari situlah tiba-tiba aku berbahasa roh gitu. Dan aku tuh waktu itu kan wah seneng banget, kayak wah aku bahasa roh gitu kan. Dan orang-orang rumah juga, wih lagi ngapain tuh si Randy gitu kan. Tapi selesai itu malamnya mau lagi nggak bisa. Tiba-tiba kayak yang tadi gimana ya? Tiba-tiba tuh yang nggak kayak gimana. Tapi di dalam perjalanan iman seperti yang Mas Kris bilang itu, justru waktu kita nggak yang expect, oh gue lagi pengen bahasa roh, tapi di dalam keadaan hati kita sendiri yang kadang kita nggak tahu apa itu, dan tiba-tiba itu bisa mengalir begitu saja, dan efeknya apa? Iya, kita temukan kelegaan, kita temukan kedamaian yang seperti Paulus juga katakan bahwa itu membangun iman kita sendiri. Seringkali ketika kita lagi lemah, ketika kita nggak tahu lagi mau ngapain, disitulah Tuhan bisa mengaruniakan itu gitu loh. Jadi apakah itu bisa dipelajari? Aku rasa sih enggak ya. Itu sesuatu yang dianugerahkan, dikaruniakan oleh Tuhan dalam hidup seseorang kayak gitu. Gitu sih. Oke. Mas Kris? Bahkan nggak juga ditransfer juga nggak bisa juga gitu kan? Ditransfer. Transfer ke Pastor Randy, aku minta ini dong. Oh. Tadi aku ditransfer tebang tanganin, aku punya, biar aku punya hal yang sama seperti pas mengalami hal sama Pastor Randy gitu kan. Iya. Itu kan nggak juga, bukan gitu caranya kan? Iya, karena walaupun mungkin orang itu melihat dari teks kan, ketika rasul-rasul menumpangkan tangan, lalu masih di Kisah Rasul tuh kan. Iya. Lalu mereka berkata-kata dalam bahasa roh gitu. Tapi apakah itu akan selalu menjadi pola? Exactly. Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Ya, karena nggak bisa gitu kan. Seandainya misalnya dari tadi kan diajarkan aja nggak bisa ya. Apalagi kemudian ketika katakanlah Pastor Randy tepang tangan ke Helsa dan Helsa kemudian berbahasa roh, kemudian aku gitu kan, aku sampai ngeden gitu kan. Pastor Randy gitu kan doa sampai muka gua penuh dengan urapan ya. Untung nggak makan jengkol gitu kan. Jadi aku nggak pingsan karena jengkol gitu kan. Itu pun enggak gitu kan. Karena dibilang itu ya makanya gue ingat ini kan Simon penyihir. Dia bilang di Acts 8 bilang ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, berikan juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Nggak bisa. Petrus nggak bisa berikan. Oh ya, nih, gue ada nih bahasa, nih ada nih baptisan Roh nih, terima, nggak ada gitu kan. Itu semua Roh Kudus Tuhan yang beri sih gitu. Gitu sih. Ya, gimana El? Kenapa El? Lu mesti kontribusi ya. Ya, udah lewat satu tadi El. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya nggak bermasalah dengan penjelasan dari bapak-bapak gereja ini. Waduh. Cuma memang yang jadi masalah saya adalah tema dari Selesai Berbagi hari ini. Oh, emang kenapa? temanya belum Berbahasa roh syarat diberkati. Iya, berbahasa roh syarat diberkati. Karena bagi saya itu lompatan logika yang terlalu jauh. Berbahasa roh. Oke. Nomor satu, tadi sudah definisikan berbahasa roh itu seperti apa, gunanya seperti apa. Terus apa hubungan dengan berkat? Definisi berkat itu apa? Saya nggak tahu itu lahir dari mana statement itu, tapi bagi saya itu lompatan logika yang terlalu mengada-ngada. Karena pada waktu bahasa roh bahasa roh itu saya menemukan ada dua hal yang terjadi pada waktu seseorang berzenolalia ataupun glosolalia. Zenolalia sekali lagi kan bahasa yang bisa dimengerti. Zenolalia membuat pesan kita jadi relevan. Seperti kalau di Kisah Para Rasul 2 dikatakan bahwa para murid itu berbahasa dan orang-orang di Kreta, orang-orang Arab itu bisa ngerti. Jadi artinya itu Roh Kudus itu mempersatukan. Sehingga saya membayangkan bahkan saya berani bilang bahkan orang Arab bilang bahwa para murid yang berbicara tentang kebesaran Allah. Jadi saya berani yakin tuh Allahu Akbar, saya berani yakin. Bahasa Arab ya? Bahasa Arab soalnya. Bahwa Tuhan tuh maha besar, sesembahanku maha besar. Dan kalaupun misalnya kita bahas yang satu lagi yang glosolalia yang berbicara tidak bisa dimengerti, itu bahasa-bahasa yang biasa dipakai untuk private time. Sebenarnya biasa ya, kalau menurut tradisi Pentakosta karismatik. Kenapa? Karena itu bahasa di mana kita dengan Tuhan. Karena gini,
Kita bilang roh kadang membantu kita dalam kelemahan, karena kita kadang nggak tahu kita harus doain apa. Saya tahu ada banyak momen di mana orang-orang itu pada waktu berdoa dia nggak tahu mau doain apa, saking pedihnya, saking menderitanya, saking sedihnya, sehingga kadang Roh Kudus mungkin kasih anugerah itu untuk bisa channeling their pain, channeling, menchannelkan apa yang mereka rasakan, yang dimana kadang bahasa asli itu sendiri tuh gagal untuk menceritakan. Itu jadi untuk membangun jemaat dan juga membangun roh sendiri ibaratnya. Tapi sampai detik ini saya tidak pernah tahu bagaimana mungkin orang itu dari bahasa lidah bisa diberkati. Apakah itu berkat materi? Kalau misalnya berkat adalah berkat jiwa-jiwa dan Injil diberitakan, mungkin itu bisa. Kalau kamu anggap itu berkat. Tapi masalah saya temukan dari konteks-konteks kata seperti ini, saya selalu dengar kata-kata bahasa roh itu berarti diberkati, itu muncul dari konteks-konteks yang dari sebuah faham teologi yang katanya teologi yang identik dengan kemakmuran. Saya nggak bilang teologi kemakmuran, teologi identik dengan kemakmuran. Jadi kalau dari saya sendiri ini cacat logika sih. Kalau mau diberkati kerja bos gitu. Iya, kalau diberkati materi ya kamu harus kerja, kamu harus bisa selesaikan problem orang. Kenapa? Karena uang kan pindah dari tangan orang ke tangan kita karena kita selesaikan problem mereka. Misalnya problem mereka tuh mau dianterin kemana, kita anterin pakai Grab gitu. Nah itu. Tapi kalau bahasa roh bisa bikin kita jadi diberkati secara materi, ya udah kita nggak usah kerja bahasa roh aja, kita marsyanda setiap hari gitu maksudnya kan. Dan biarlah kita diberkati. Makanya kita harus mikir dulu definisi berkat ini apa. Dari saya sih itu sih. Nah ini nyambung nih sama apa yang tadi El sempat share nih kan. Ada pertanyaan nih dari pemirsa kita gitu loh yang nanya nanya tentang ajaran yang seperti ini yang tadi ada El tadi pertanyakan gitu ya. Kok bisa sih ada hal ini yang jadi tema kita bahas hari ini gitu ya. Nah ini pertanyaannya nih, Kak, kenapa sih bisa berbahasa roh dihubung-hubungkan dengan hidup berkelimpahan atau diberkati? Pendetaku di gereja bilang, pendetaku di gereja bilang kita kalau lagi ngapa-ngapain harus belajar praktekkan bahasa roh supaya hidup kita diberkati. Nah, diberkati di sini juga maksudnya apa sih Kak? Secara materi gitu. Ini kenapa kita yang mau dipukul? Itu kan cacat logika. Ya, ini pertanyaannya yang yang ditanyakan sama pemirsa kita gitu. Silakan. Ya, balik lagi ke fungsinya ya. Maksudnya ketika orang berbahasa roh. Yang aku tahu satu gini, ketika orang ada momen bahasa roh yang ini aku dari teologi Pentakosta ya. Jadi mohon kalau teman-teman yang dari aliran mainstream mungkin menganggap bahasa roh itu nggak ada, ya itu udah lain cerita ya. Tapi even di dalam tubuh Pentakosta sendiri kan punya diversity. Ya berbeda-beda pandangan gitu loh. Tapi yang klasik yang awal aku tahu itu bahwa memang ada istilah kan second blessing ya, atau berkat kedua, dan itu dihubungkan pasti dengan orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, maka dia akan ditandai dengan bahasa roh di awal kayak gitu kan. Dan oke, kita nggak akan memperdebatkan di situ sih. Tapi buat aku, setelah orang itu dibaptis Roh Kudus, lalu hidupnya seperti apa gitu. Karena pada saat Kisah Para Rasul, orang murid-murid dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, mereka menginjil dengan sebegitu hebatnya. Kayak gitu. Jadi buat aku, kalau misalkan kita dipenuhi Roh Kudus dan tadi bahasa roh adalah salah satu manifestasinya, ya minimal di kantor kita diberkati dalam arti kita akan dengan semangat memberitakan Injil, dengan semangat kita akan menjadi saksi Kristus yang berani, yang tidak tidak berkompromi. Harusnya ke sana arahnya. Kalau seperti itu ya oke lah kalau misalnya seperti itu ya masih bisa. Ya walaupun jangan di tengah-tengah ruangan, ruang kerja tiba-tiba lo bahasa roh sendiri, pada kabur orang-orang gitu kan. Jadi ya buat aku sih balik lagi ke peran dari Roh Kudus sendiri yang memenuhi seseorang itu harusnya berhubungan sama penginjilan juga kan. Kayak gitu sih. Ya karena pertanyaannya juga kan gini kan. Berikutnya adalah maksudnya diberkati di sini tuh maksudnya gimana sesuai dengan apa yang diajarin gitu. Apakah secara materi gitu kan? Itu yang dia tanya langsung. Kalau secara langsung sih aku rasa
seperti yang El bilang ya, nggak ada kaitannya ya. Kecuali ketika kita berbahasa roh, lalu kita jadi seorang yang punya integritas, kita kerja rajin, kita kerja keras, kerja cerdas, ya itu mah berkat akan datang dengan sendirinya kayak gitu loh. Iya, misalnya pagi-pagi bahasa roh kencang dulu 1 jam untuk bisa nenangin hati, nenangin pikiran di depan Tuhan, terus kerja yang serius sebaik-baiknya, jadi konsen gitu. Masih bisa. Cuma itu bukan kaitannya langsung, ngerti nggak sih? Itu untuk sampai situ tuh masih panjang prosesnya. Dan lagi pula yang saya tahu, teman-teman saya yang bos-bos pun, walaupun dia Kristen sekalipun, dia nggak nyari orang partner profesional bisa bahasa roh, dia cari partner yang bisa bantu selesaiin permasalahan dia. Iya, betul. Buat apa bahasa rohmu itu bener kalau bahasa Indonesiamu tuh kasar gitu maksudnya. Kayak ngomongin orang di belakang, pinter ngomong cuma kerjaan nggak benar. Karena orang Kristen kerjaan nggak benar juga banyak. Jadi kesel juga. Dan surprisingly mereka cukup rohani. So ya, saya rasa kata-katanya perlu diredefinisikan, atau kalaupun misalnya bener ya pakailah narasi yang lebih mudah dicerna gitu, sehingga nggak bikin orang bertanya gitu maksudnya. Saya rasa perlu banyak hamba Tuhan bertobat nih dialektikanya nih kayaknya. Kayaknya Mas Kris lagi berpikir nih, dia sedang memberikan jawaban apa kira-kira. Ya pasti beda, tunggu tuh, ayo dong, come on yang beda dong. Gua bingung nih ya, orang-orang kalau ngajar suka ganti-ganti. Gimana? Kemarin dengar kasih persepuluhan ya biar diberkati. Nah sekarang bahasa roh biar diberkati. Makin lama syarat untuk diberkati jadi Kristen itu makin banyak. Gak usah jadi Kristen aja kalau gitu ya. Ya kan? Dan berubah-ubah gitu kan. Aku rasanya belajar. Itu loh, belajar. Kalau lo bilang bahasa roh harus diberkati, bagaimana dengan orang-orang di perjanjian lama kan gitu kan. Nah kita tahu kan di Kisah Para Rasul juga ada begitu banyak dicatat orang-orang yang ditumpang tanganin, mereka tidak berbahasa roh tapi penuh roh juga gitu. Karena penuh roh artinya apa? Hidupnya dikuasai oleh Roh Kudus gitu kan. Sehingga tadi dikatakan sama El, ketika hidup lo dikuasai Roh Kudus, bahasa manusia lo yang keluar itu bukan bahasa manusia yang penuh kebinatangan, tapi bener-bener bahasa kemanusiaan kan gitu. Kan nggak lucu kalau lo pagi berbahasa roh, siang-siang lo bahasa kebinatangan, terus mengharapkan berkat dari Tuhan. Nalar di mana nalar? Nah itu tuh yang gue pertanyakan dari tadi. Itu yang gue pertanyakan. Nalar udah mahal, sehingga orang nggak punya nalar sekarang. Common sense sudah nggak common. Iya gitu. Itu sih kurasa jangan terjebaklah kepada teologi dualisme atau dualistik gitu kan. Yang mengatakan bahwa orang yang benar pasti akan diberkati, orang yang tidak diberkati itu biasanya adalah orang-orang yang hidupnya tidak benar. Itu kan sama aja. Kalau pakai tadi logika tadi, orang-orang diberkati adalah orang-orang yang berbahasa roh, dan orang-orang yang tidak berbahasa roh hidupnya tidak diberkati. Kan gitu. Ya jangan, come on lah, men. Belajar lah gitu. Gue harus ngomong apa lagi coba gitu. Bingung juga kan. Lompatnya jauh kan. Iya gitu. gitu kan. Kan nih kan juga ngomong juga nih, sering ngomong juga, lah kamu jadi kepala dan bukan ekor gitu kan jadi berkat juga, tapi di situ nggak ada syarat penuh bahasa roh. Kan jadi kok beda lagi gitu kan. Jadi jangan sampai Anda mengajarkan yang kemudian bertentangan satu sama lain gitu. Anda ya. Belum kok misalnya Kopi. belum kok misalnya jadi kepala bukan ekor tuh harus ditafsirkan itu untuk kita atau untuk satu komunitas. Gua ngomongin itu lo klaim itu gitu kan, dan kemudian lo klaim ini lagi gitu kan. Punya kali yang kau klaim kamu kan nggak tahu kan gitu kan. Jadi kan diluruskan pengajarannya berpijak pada nalar dan common sense. Itu sih kurasa sih melompat kasihan loh beneran. Kasihan jemaat yang mendengar ini kan
jeritan ya, keluh kesah dari jemaat yang tidak bisa bertanya di rumahnya sendiri, sehingga bertanya kepada pijar. So, bersyukur kepada pijar, berterima kasihlah kepada pijar, dan berbagilah buat pijar. Harusnya seperti itu. Wih. Ini nomor rekeningnya. Keluarin langsung. Gitu. Sehingga kami bisa terus memberikan jawaban-jawaban yang tepat buat Anda semua. Iya. Ya itulah makanya ya, realitanya karena ada pertanyaan dari pemirsa tadi seperti yang Mas Kris tadi bilang. Berarti memang ada yang ngajarin kayak gitu. Kalau ada yang nanya berarti ada yang ngajarin, kesimpulannya gitu aja. Ya Tuhan. Sedih gue. Esa gimana? Ada pertanyaan apa lagi Esa? Oke, sebenarnya tadi jawabannya Mas Kris cukup menggelitik sanubari nih. Menggelitik. Kenapa menggelitik? Lebih kayak gini, jujur saya belum pernah merasakan experience berbahasa roh. Oke. Jujur itu, berarti saya nggak diberkatin dong. Nah, kan? Itu pertanyaannya. Nah, tapi dari jawaban Mas Kris tadi, saya setuju sih, cukup setuju. Karena gini, kita diberkatin itu nggak cuma dilihat dari 1-2 aspek dari setiap pelajaran A atau pelajaran B. Kita bisa merasa diberkati itu dari berdasarkan apa yang kita lakukan benar secara norma atau secara common sense kita. Kalau misalkan kita, misalkan contoh ada pengemis gitu, lalu kita bukan menabung, maksudnya kita memberikan dana kepada pengemis tersebut gitu. Bisa saja ada orang lain yang ngeliat, terus misalkan di posisi tersebut kita lagi susah, beberapa hari kemudian gitu misalkan kita lagi susah. Entar ada orang yang melihat kita dari kejauhan tersebut, dia bisa membantu kita. Kayak universe itu mendukung aja gitu loh. Jadi saya ngelihat sisi diberkatin seperti itu, nggak cuma harus menguasai bahasa roh atau apa. Karena yang saya dengar bahasa roh itu pun juga nggak bisa ditafsirkan ataupun nggak bisa ditranslate kan. Itu kayak pengalaman secara personal aja kan. Iya, dalam kasus tertentu kalau Rasul Paulus di Korintus juga bilang kan ada karunia berbahasa roh dan ada karunia menafsirkan bahasa roh. Gitu. Walaupun memang zaman sekarang rasanya memang bukan sesuatu yang umum gitu. Iya. Ada seperti itu. Karena kalau misalkan bahasa roh bisa ditafsirkan, bisa ditranslate, Google Translate bisa. Kita lagi istilah Shera Baraba Sunday, kita ketik aja gitu loh. Iya. Keluar. Sorry, jokesmu aku pakai. Ya nggak masalah, ini hanya adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita perlu cerna dengan baik aja gitu maksudnya, bahwa ya udah. Ya ada pertanyaan lagi. Nggak, saya kan tadi berpernyataan. Apa lagi Za? Pertanyaan kamu Za? Pertanyaannya sebenarnya lebih kayak gini sih. Tadi kan Kak Randy sebut kalau misalkan itu secara subjektif, pengalaman itu secara subjektif. Tapi bahasa roh itu tidak ada yang mengerti, berarti kan jatuhnya mirip kayak coding lah. Oke. Iya kan? Nah, kalau misalkan nggak ada yang mengerti nih, nggak ada yang mengerti, Anda sendiri gimana mengertinya? Apakah langsung dari feeling kayak, kebayang nih ada glimpse mesti ini, atau mendadak kayak hati nurani tindak tanduknya keluar rumah mesti ngapain? Ada nggak tanda-tanda kayak gitu yang mengerti ini dari bahasa roh yang tadi nih, kayak gitu? Makanya Sorry, gue ketawa dulu. kalau aku sih lebih menangkap sisi bahasa roh itu sesuatu yang sifatnya lebih ke spiritualitas ya. Jadi ketika seseorang itu mengalami bahasa roh di dalam spiritualitasnya dia itu ya, aku akan bilang itu sangat subjektif. Dan apakah itu akan langsung berkaitan langsung dengan apa yang kita hadapi? Lalu itu akan memberikan kita arahan, bisa juga enggak gitu, enggak seperti itu juga. Berarti manifestnya lama ya? Kalau aku pribadi itu lebih memandangnya kayak misalkan aku dalam keadaan suasana hati tertentu, dan saat aku berbahasa roh itu, ya di momen itulah aku mendapatkan kelegaan. Tapi apakah sehabis itu ada arahan-arahan tertentu, aku pribadi belum pernah merasakan yang seperti itu sih gitu. Cuma mungkin yang terakhir contohnya ya, waktu aku terpapar COVID, aku di rumah sakit sendirian, pikiranku
pastinya ke keluarga, anak-anak, istri kayak gitu kan. Dan disitulah momen-momen saat aku udah nggak tahu mau doa apa lagi, aku worship dan berbahasa roh gitu. Dan kelegaan itu datang di saat itu gitu. Tapi setelah itu apakah ada manifestasi yang lain, aku belum pernah merasakan itu sih gitu. Dan jangan lupa bahasa roh bisa dipalsuin. Iya. Makanya kan syara baraba Ya, lalala. itu yang menjadi apa namanya catatan khusus ya buat aku ya. Misalkan kayak bahasa roh itu menjadi syarat dalam kita melayani dan sebagainya. Ya, aku nggak mau apa namanya mengkritisi apa namanya aturan gereja tertentu, tapi buat aku yang perlu diwaspadai adalah ya pemalsuan itu. Gitu. Ketika seseorang tidak benar-benar mengalami karunia roh itu lalu bahasa roh dijadikan syarat, akhirnya apa yang terjadi? Ya pemalsuan itu yang terjadi kan. Gitu. Jadi ya catatan khusus lah buat itu. Iya, soalnya pemalsuan tuh sangat mungkin terjadi. Sangat mungkin terjadi. Ya. Apalagi kalau misalnya gereja tuh yang, saya bukan emang kritik ya, ini saya cuma berusaha netral ya. Jika memang apa namanya begitu banyak orang, beberapa orang bertanya-tanya kalau misalnya ada satu gereja yang bahasa roh sekencang-kencangnya di dalam satu ruangan dan itu orang banyak yang melakukannya. Beberapa bertanya-tanya. Saya pun setelah keluar dari satu denominasi gereja setelah 10 tahun tuh saya mulai mempertanyakan diri saya sendiri. Sebenarnya gue dulu beneran bahasa roh nggak sih? Saya mempertanyakan maksudnya kayak gue pernah di satu gereja di mana gue tuh ditekankan bahasa roh yang kenceng banget terus. Tapi begitu gue keluar, apalagi setelah belajar yang kebenaran yang benar seperti apa, gue mempertanyakan loh, bahasa roh gue dulu itu beneran atau bukan ya? Atau jangan-jangan gue cuma ngebeo doang, pajanya cuma dipegang terus kayak tiba-tiba getar-getar menggetarkan dia, tiba-tiba lidahnya keluar sendiri. Gue I question myself sampai sekarang. Dan kalau boleh jujur sampai detik ini gue belum tahu jawabannya. Karena ingatan zaman dulu tuh samar. Tapi yang gue berani yakini satu, walaupun saat ini gue sudah jarang pakai bahasa roh, ataupun mungkin misalnya gue ada cuma muncul di masa-masa kapan doang, gue berani yakin tetap gue punya karunia roh. Karena karunia roh tidak cuma bahasa roh, masih banyak yang lain. Berkata-kata yang hikmat, berkata dengan pengetahuan, beriman, iman juga sebuah karunia. Bukan gue ngomong, kita ngomong. Iman pun ada sebuah karunia. Karunia mengajar, dan masih banyak karunia yang lain. So, walaupun gue tidak selalu berkiaraba, tapi karunia roh yang lain masih ada. Jadi bagi gue, oke, Roh Kudus. Kalau misalnya soal karunia, oke, ya udah ada maksudnya. Itu dari gue sih. Kurasa yang kita lupa ya, sering kita lupakan adalah kita fokus kepada ini ya, sering semua performance atau appearance daripada yang lebih daripada itu, Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita gitu. Kita hanya lebih fokus kepada appearance ataupun performance, bahasa dan segala macam supaya dilihat orang. Tapi sejatinya ketika Yesus meminta kepada Bapa, Aku memberikan Roh Kudus kepada kamu kan. Dan kemudian di Kisah Para Rasul itu ada tanda bahwa mereka dipenuhkan Roh Kudus dengan bahasa tersebut. Itu kan tanda gitu. Yang lebih penting adalah pribadinya bahwa dia tinggal dalam diri kita gitu kan. Seperti tadi kalau salah Pastor Edi juga mencoba untuk bicara soal guidance atau bagaimana Roh Kudus bekerja gitu tadi itu kan. Itu kurasa lebih urgent yang itu yang perlu kita bicarakan atau kita kembalikan kepada pemirsa gitu kan. Karena itu bahasa universalnya. Ya kan? Iya. Ketika hidup diubahkan, semua orang bisa mengerti. Iya. Tapi kalau bahasa tertentu ya eksklusif sekali. Yesus sendiri kan tidak menyinggung soal bahasa ini, tapi dia akan bilang bahwa aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ini yang penting, dia adalah penolong yang lain. Dia nggak kasih performance saja, supaya ia menyertai kamu selamanya, yaitu Roh kebenaran. Itu yang aku tidak akan meninggalkan kamu yatim piatu sampai aku datang kembali kepadamu. Ini yang seharusnya penting. Dan kita lihat di sepanjang Kisah Para Rasul itu nggak hanya melulu soal bahasa ini, performance ini, tapi justru kepada bagaimana
Roh Kudus itu benar-benar jadi pribadi yang menemani, mengawani para rasul ini dan juga murid-murid yang lainnya juga gitu kan. Kita tahu bagaimana Filipus gitu kan digerakkan oleh Roh gitu kan, berpindah gitu ke Gaza gitu kan. Kemudian pindah lagi ke Asdod itu kalau orang bilang itu supernatural, kalau aku bilang kita bisa tarik dalam aplikasi bagaimana hidup kita yang digerakkan oleh Roh dan nurut kemana Roh itu membawa kan gitu kan. Iya. Jadi pada tindakan-tindakan kita gitu. Terus bagaimana juga Rasul Paulus gitu kan ketika dicegah pergi ke Bitinia tapi kemudian ke Makedonia, Roh itu mencegahnya. Itu harusnya seperti itu tuh, bagaimana Roh Kudus itu nyata dalam hidup kita yang membawa dampak. Dan ketika Roh Kudus itu berkarya betul, itu bawa dampak bagi orang lain kan. Bagaimana kemudian Makedonia terima Tuhan kan gitu kan. Kayak gitu yang terjadi gitu. Terus bagaimana juga ini yang lebih apa namanya ya, kayak tragis gitu kan, ketika Roh Kudus kasih tahu bahwa lo bakalan ditangkap nih di Yerusalem Dan lu akan mati. Tapi ngikut sih. Rasul Paulus bilang bahwa meskipun Roh Kudus kasih tahu bahwa itu seperti ini, tapi Roh Kudus kasih tahu bahwa ini yang harus lo jalani. Lebih Agabus. Kalau Abagus itu Jawa ya. Agabus ya, bagus tuh kan. Itu bilang bahwa yang punya ikat pinggang ini akan diserahkan dan segala macamnya. Dan nurut aja karena Paulus kenal banget nih Roh Kudus itu, makanya oh ini benar Tuhan ini suruh gitu. Nah, mengalami enggak gitu kan? Saya enggak bilang bahwa audible gitu, enggak. Tapi ketika Anda mencoba mengambil keputusan di simpang jalan gitu, lo enggak hanya berbahasa roh tuh, tapi beneran enggak lo dengerin Roh Kudus yang Bapak berikan untuk menyertai kamu untuk mengambil keputusan. Kurasa kita harus melangkah ke situ gitu ya. Bahasa yang universal tadi, semua orang anak-anak Allah dituntun oleh Roh Allah. Bukan anak-anak Allah yang berbahasa Allah, bukan. Anak-anak Allah yang dituntun oleh Roh Allah, bukan anak Allah yang berbahasa Roh Allah gitu. Itu sih kurasa Bang Jo. Apa yang perlu kita balikkan lah percakapan kita ini pada pemirsa. Kalian bisa lebih baik daripada itu. Nah, gitu. Ya, jadi apa yang kita bahas hari ini tentang berbahasa roh, apakah suatu diberkati, kita lebih menekankan bahwa kita tahu bahwa ada karunia Roh Kudus gitu, ada karunia Roh Kudus. Tapi karunia Roh Kudus itu tidak menekankan ke hanya satu karunia saja, yaitu bahasa roh. Apalagi kalau pertanyaan Elder tadi menjadi itu sebuah syarat untuk kita mendapatkan sesuatu gitu ya. Tapi justru karunia Roh Kudus itu ada untuk menjadi bukti bahwa ada penyertaan Roh Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini juga menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa selama ini tentang bahasa roh gitu ya. Dan ini yang kita bahas hari ini adalah supaya teman-teman atau supaya kita yang ikuti acara ini ngerti bahwa oh, bahasa roh memang ada salah satu karunia yang diberikan Tuhan. Tapi ada karunia-karunia lain juga yang diberikan Tuhan untuk membuktikan bahwa ada penyertaan Tuhan. Tapi ada hal yang terpenting, yaitu apa? Tindakan kehidupan kita yang disertai Roh Kudus itu harus terlihat dari karakter kita, pembawaan kehidupan kita, apakah itu jadi berkat atau enggak. Itu bahasa yang bisa dimengerti semua orang. Betul. Nah, ini kita lagi kupas tuntas nih supaya teman-teman yang selama ini bertanya sama Penyiar TV tentang bahasa roh juga jadi lebih mengerti apa sih fungsinya bahasa roh itu dan kenapa bahasa roh itu bisa ada gitu ya dalam kehidupan kita, seperti tadi Mas Kes sudah jelasin. Nah, sebelum masuk ke sana nih ada pertanyaan nih dari pemirsa nih Hal. Pendoa syafaat di gerejaku katanya pernah gini Kak. Waktu itu kita lagi pergi bareng nih mau retreat. Terus kita melewati jalur yang cukup bahaya menuju ke villa tempat kita menginap. Di satu waktu ban mobil kita sempat terperosok ke lubang dan karena licin digas nggak bisa jalan. Lalu ibu pendoa ini tiba-tiba berbahasa roh sambil tengking-tengking gitu Kak. Akhirnya setelah beberapa lama mobilnya bisa jalan dan kita sampai dengan aman. Apakah ini berkat dari kalau kita terima karunia berbahasa roh? Gimana Ren? Ya, itu kan bentuk apa ya? Ekspresi dari iman dari si pendoa syafaat ini. Gitu, dia berbahasa roh sampai akhirnya ada pertolongan Tuhan kan, ban mobilnya bisa kembali dari slip tadi. Ya aku rasa itu kita nggak bisa bilang oh enggak itu bukan karena bahasa roh. Ya mungkin
ekspresi imannya akhirnya terwujudkan gitu. Tapi kan nggak selalu tentang itu. Kita akan menemukan banyak juga kasus-kasus penginjil-penginjil yang mungkin selama hidupnya tidak pernah berbahasa roh, tapi setiap di dalam penginjilannya dia ditolong Tuhan di dalam setiap mara bahaya yang dia sedang hadapi kan. Itu mungkin banget terjadi gitu loh. Jadi buat aku jangan juga kita tanda kutip mendewakan gitu loh. Mengkultuskan bahasa roh itu sebagai syarat untuk ditolong Tuhan. Nanti judulnya beda lagi kan. Bahasa roh syarat ditolong Tuhan lagi kan. Jadi ini menjadi satu hal yang penting sih buat aku pribadi. Sekali lagi kayaknya sebagian besar kita juga backgroundnya juga karismatik, Pentakosta. Jadi nggak ada maksud untuk mengecilkan sama sekali peran dari bahasa roh. Kita percaya bahasa roh itu ada, tapi kita jangan berpikir picik bahwa hanya mereka yang berbahasa roh lah yang dipenuhi Roh Kudus. Gitu. Aku percaya mereka penginjil-penginjil, orang-orang yang mati-matian bekerja di ladang Tuhan, itu semua dipenuhi Roh Kudus, walaupun mereka tidak berbahasa roh. Gitu. Jadi harus ada saling toleransi lah, saling menghargai. Di satu sisi mungkin yang punya paham pengertian bahwa karunia roh itu sudah berakhir, ya nggak usah menjelek-jelekan atau menghina yang percaya. Pun sebaliknya kalau mereka yang percaya, mereka yang menghidupi itu pun tidak perlu merasa lebih superior. Merasa, gue lebih rohani nih, gue lebih holy, Tuhan lebih sayang sama gue. Enggak lah, justru aku percaya saatnya kita dengan background teologi yang berbeda-beda, dengan spiritualitas yang berbeda-beda, tapi justru bisa saling menghargai, saling bergandengan tangan gitu kan, untuk kemuliaan nama Tuhan, gitu. Idem. El hari ini cukup ini loh, diem loh. Apa karena faktor ada Helsa? Enggak, simply karena gue masih nggak habis pikir aja orang bisa mikir ke situ sih. Tapi tadi udah jelasin kan? Karena lompat. Oke. Mas Kris? Tadi ibu ini berbahasa roh, Iya. dan terperosok, dan Iya. kemudian mujizat terjadi. Iya. Dan pertanyaannya, Apakah ini berkat dari kalau kita terima karunia berbahasa roh? aku rasa kita harus lihat lagi bahasa roh itu kan. Jadi gini, Paulus di Korintus ya, tadi Bapak ini kan selalu bilang Korintus kan. Korintus bilang, Korintus 14 kalau nggak salah, dua-dua. Dia bilang bahwa bahasa roh adalah tanda bagi orang yang tidak percaya. Jadi, kurasa gini, untuk menunjukkan pada orang-orang yang di dalam bus tadi, bisa jadi ada orang yang belum yakin tentang Tuhan atau tentang keselamatannya dia. Sehingga ketika dia berbahasa roh, mujizat terjadi. Ya kan, katakan, Ya itu. make sense kan itu kan? Kita bisa ngambil gitu. Dan kemudian juga di kisah tadi, kisah para rasul juga sama. Ketika para rasul berbahasa roh, kan yang mendengar orang yang tidak percaya, kemudian dia percaya kan? Jadi tujuannya gitu. So, jangan lupakan kepada kata tanda. Tanda itu menunjukkan, aku pernah baca tulisan beliau soal tanda, tapi bukan konteks ini ya. Semeon, penunjuk arah ya. Penunjuk arah gitu kan. Bukan tandanya yang harus kita perhatikan, tetapi ke arah mana, gitu kan. Karena biasanya yang ditunjukkan itu lebih besar daripada penunjuknya. Betul. Kayak Yohanes Pembaptis kan. Tanda orang-orang berseru, dia yang akan semakin besar, saya makin kecil gitu kan. Karena aku hanya tanda dan membuka jalan gitu kan, kayak gitu. Jadi orang selalu sudah senang mendapatkan tanda, tapi belum sampai tempatnya. Itu kan lucu. Tanda gitu kan, 2 kilometer lagi Danau Toba gitu kan. Udah ada tanda Toba, yeay, udah sampai gitu kan. Atau katakanlah di Tugu gitu kan, sering naik gunung gitu kan. Pos 1 gitu kan, pos 2 sekian DPL lagi, sekian kilometer lagi puncak, tapi udah seneng foto di pos 1 kemudian aku udah sampai di puncak gitu. Itu kan kayak enggak, itu hanya tanda ada satu yang lebih di sana gitu. Tapi ini kan lucunya, orang sudah sangat seneng nih dengan tanda. Kayak udah sampai. Padahal seharusnya come on,
harus terus tuh. Karena ini hanya tanda bagi orang-orang yang tidak percaya, supaya dia percaya untuk melihat apa? Wah, tandanya aja segini. Iya, iya. Bagaimana yang ditujukannya gitu kan? Ya. Gitu sih kalau aku berpikir sih. Jadi si ibu tadi gak salah. Bisa jadi Tuhan pakai dia Ya. dan bahasa roh untuk menunjukkan kepada orang-orang di dalam mobil ini, wah Tuhan nyata. Gitu. Tapi seringkali orang tidak lihat bahwa itu hanya tanda. Terus perhatikan, there's something big setelah tanda ini. Iya. Gitu. Elsa, Oh gimana? saya, Iya. oke. Kalau saya mungkin akan memberikan jawaban yang lebih general. Tadi kan dibilang bisnya terperosok, lalu ada seseorang yang berdoa kan. Nah pas proses terperosok itu kan pasti bisnya berhenti dong, iya kan? Bisa saja ketika orang tersebut sedang berdoa, lalu dari doanya itu terjawab mungkin ke drivernya yang ternyata teringat dia punya perkakas untuk ngebetulin ban, dia langsung turun ngeberesin bannya, lalu dan setelah doa tersebut selesai, memang pas-pasan bannya juga udah selesai, akhirnya mereka melaju lagi gitu kan. Jadi sebenarnya saya lihat kalau misalkan tadi apa dibilangnya berkat atau gimana, bisa 50-50, bisa itu sebagai berkat yang langsung terjawab, atau sebenarnya memang masing-masing punya porsinya sendiri-sendiri. Yang satu punya inisiatif, lalu yang satu lagi memang ingin menguatkan mungkin anak-anak yang di bus itu, biar jangan takut nih, jangan takut, nggak apa-apa, kita bakal sampai di villanya, kayak gitu sih. Saya ngeliatnya seperti itu. That's good. Iya. Ya. Saling melengkapi sebenarnya sih ya, kalau menurut saya saling melengkapi karena itu Ini nggak ada yang kontra ini. jadi bukti. Ini bisa saling melengkapi kan bisa kontra. Iya, kagak ada kontra. Jadi justru Kita ya kontra sama penonton ya malah. untuk menguatkan iman dari mungkin orang yang ada di situ gitu ya, kalau Iya. situ sehingga dan teknisnya mungkin ya tadi seperti apa tadi Elsa cerita gitu kan, ada berbagai macam bagaimana Tuhan menolong kan bisa lewat Iya. juga kehidupan manusia yang ada di situ juga. Elsa ada pertanyaan apa lagi Elsa? Sepertinya dari saya tidak ada lagi. Waduh, Wih, aduh. udah jelas. Akhirnya apa yang Eldri bilang, ini apakah akan terjawab dalam 1 jam ini? Ya itu harapan kita juga ya, maksudnya harapan kita juga adalah bahwa orang, ini kita bukan mengecilkan tentang karunia bahasa rohnya, jadi jangan salah mengerti ya. Ini bukan mengecilkan karunia bahasa rohnya, tapi justru kita mau membuka pemikiran bahwa bahasa roh adalah karunia yang Tuhan berikan, tapi itu bukan satu-satunya karunia Yes. atau karunia yang paling utama yang menunjukkan bahwa kita adalah umat percaya, karena ada berbagai macam karunia yang Tuhan berikan. Nah, tapi kita ingin membukakan juga bahwa ada berbagai macam pengajaran yang membawa pada hal yang keliru gitu ya tentang bahasa roh itu sendiri. Sedangkan bahasa roh itu sendiri juga bisa memberikan seperti tadi yang Randy tadi sempat share bahwa itu membukakan atau menguatkan iman, karena itu tujuannya memang bagi orang yang belum percaya gitu kan ya. Nah, kalau boleh nih, kalau misalnya kita cerita atau kita share tentang terakhir ya, apa yang bisa disampaikan tentang berbahasa roh itu sendiri, tentang karunia bahasa roh. Kalau ada banyak orang yang mendengar atau pengajaran bahwa bahasa roh adalah syarat untuk diberkati gitu ya. Apa yang bisa di-share dari Randy, dari Chris, dari El, supaya kita bisa lebih mengerti. Mungkin teman-teman bisa share juga tentang bahasa roh itu sendiri, apa sih sebenarnya kita ketahui yang kita bisa share juga kepada mereka. Silakan. Iya. Dari Randy dulu, Iya, aku dulu lalu ya. ke El, lalu ke Mas Chris. Oke, yang pertama bahasa roh itu tidak berkaitan langsung dengan berkat-berkat secara jasmani ya. Ataupun ada juga yang pernah berkata bahwa bahasa roh itu juga ada hubungannya sama keselamatan. Nah, itu jelas salah. Karena Alkitab sendiri katakan bahwa keselamatan itu ya melalui iman kepada Yesus Kristus, bukan berdasarkan perbuatan, apalagi bahasa roh gitu kan. Jadi kita taruhlah bahasa roh itu pada porsinya, ya memang di dalam ranah doktrin itu pasti akan terjadi perdebatan, itu nggak bisa dihindari. Tapi kalau aku sih memandangnya bahasa roh itu bisa kita maknai secara spiritualitas, dan itu setiap orang berbeda-beda. Ya mungkin hari ini ada yang bilang saya nggak percaya bahasa roh, tapi one day dia akan ngalamin sendiri. Betul. Apa boleh bisa dikatakan gitu kan? Dan mungkin hari ini ada yang begitu lantangnya berbahasa roh, tapi beberapa waktu kemudian seperti yang El lakukan, dia bisa evaluasi ini beneran dari Tuhan atau bukan, kayak gitu kan. Aku rasa itu sah-sah saja sih dalam memandang tentang karunia roh ini. Tapi seperti apa yang Rasul Paulus katakan, 1 Korintus 12 bicara tentang karunia, 1 Korintus 14 tentang karunia,
di tengah-tengahnya ada 1 Korintus 13 bahwa kasih itulah yang menjadikan sesuatu itu indah ketimbang mana yang lebih hebat, mana yang lebih superior oleh karena karunia-karunia, tapi jangan lupa juga bahwa kasih itulah yang menjadi yang terutama di atas segala sesuatu. Gitu. Pastor cinta. Siapa lagi? Silakan. Ya, pokoknya saya cuma bisa bilang karunia roh itu penting ya. Tapi menurut saya yang paling penting buah roh sih. Ya. Perubahan hidup. Karena karunia kan sesuatu yang diberikan. Tapi buah roh itu butuh proses untuk sampai. Buah roh ya salah satu buah adalah perubahan hidup. Itu yang paling saya rasa paling jelas, dan memang kita dipanggil untuk berbuah. Nah, tapi masalah untuk bisa berbuah nggak cukup jadi orang Kristen yang rohani. Lebih harus jadi orang Kristen dewasa juga, karena yang bisa berbuah kan cuma pohon yang dewasa ya. Jadi saya selalu ngomong tuh berkali-kali, orang tapi nggak ngeh juga gitu. Tapi memang maturity, terus spirituality, kerohanian seorang itu cukup terkait satu sama lain. Jadi usahakanlah teman-teman sambil kamu punya karunia, that's good. Tapi lebih dari itu jangan stop dari cuma memamerkan apa yang kamu bisa atau bahkan bikin teologi enggak. Tapi usahakan dirimu menjadi pribadi yang mature, dewasa, bisa bertanggung jawab, mengelola karuniamu dengan baik, mengelola kehidupanmu dengan baik. Dan kalaupun dulu kamu pernah berantakan, ya that's fine, itu semua orang punya masa lalu. Tapi biarlah kamu maju terus sampai kamu berbuah. Paling itu sih dari saya sih, udah. Kaget. Bahwa pengenalan kepada Tuhan dan kekristenan itu adalah sebuah perjalanan. Akan bisa seperti Pastor Randy tadi dikatakan, dulu aku nggak gini, sekarang aku gini. Dulu aku, apa sih bahasa roh, dan sekarang, wow luar biasa bahasa roh. Akan bisa seperti itu. Untuk itulah, kita harus terus bisa membuka diri kita. Membuka diri artinya, tadi, mengecek setiap pengajaran. Akhirnya kita bisa bertumbuh dewasa, seperti yang Pastor L katakan tadi. Bertumbuh dewasa, kita nggak perlu menunggu untuk dikasih makan oleh orang lain. Tapi kita perlu juga untuk memberi makan diri kita sendiri. Ada begitu banyak pengajaran, dan kekristenan itu sangat kaya banget. 2000 tahun for information. Sangat kaya banget. Belum tambahan Yahudi. Jadi Anda untuk mengeceknya, untuk tahu apakah itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak, teladanilah orang-orang dari Berea. Kisah Para Rasul 17 ayat 11 dia katakan, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati dan setiap hari menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Itu Anda akan dapat tadi perjalanan imanmu, dan juga Anda akan semakin dewasa. Elsa semoga. Oh, kenapa? Nggak, yang penting kritis. Oh, kritik. Coba lihat baik-baik. Ya, Elsa semoga pertanyaan kamu tentang bahasa roh terjawab ya. Terjawab. apa kesan kamu setelah tadi kamu nanya tentang bahasa roh? Al dente. Perfecto? Ya sebenarnya sih terjawab ya dari yang pas di terakhir ini oleh ketiga bapak-bapak ini. Dan juga itu membuat saya untuk belajar lebih lagi sih, kalau misalkan itu nggak sebagai patokan kita diberkatin sebenarnya. Itu aja sih. Ya, terima kasih buat para pemirsa Pijar TV yang memberikan pertanyaan-pertanyaan ya kepada tim kami, sehingga ini juga bisa jadi pokok bahasan yang dibahas Selasa Berbagi. Karena apa yang kita bahas hari ini, terutama tentang bahasa roh, justru memberikan kita pengertian yang benar gitu tentang bahasa roh itu sendiri. Bahasa roh adalah salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada kita setelah kita menerima Roh Kudus. Dan bahasa roh, seperti tadi dibilang, bahwa ini bukan satu-satunya karunia, tapi ada begitu banyak karunia Roh Kudus yang Tuhan berikan sebagai tanda bahwa Roh Allah menyertai kehidupan orang percaya. Dan tadi seperti yang teman-teman juga sudah sempat share, bahwa ada hal yang lebih penting dan hal yang terpenting, bahwa kita disertai oleh Roh Kudus adalah kehidupan kita. Kehidupan kita apakah benar-benar kita bisa jadi berkat buat orang lain. Apakah benar bahwa karakter kita, kehidupan kita juga mencerminkan sebagai orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tentunya. Nah, makanya teman-teman,
seperti yang kita selalu dengungkan dan selalu kita coba bawa adalah pelajari firman Tuhan, karena hubungan dengan Tuhan itu adalah yang terpenting dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa dihindari dari pengajaran-pengajaran yang tidak tepat. Terima kasih, kita ketemu lagi di Selasa Berbagi, dan thank you buat Helsa yang sudah mewakili pemirsa kita hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan. Terima kasih kembali. Kita ketemu lagi minggu depan. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia.